Sahabat, surah Al-Baqarah ayat 66 hadir sebagai penutup kesimpulan moral sekaligus hikmah sosiologis dari tragedi hukuman Ashabus Sabat. Pada ayat ini Allah menjelaskan tujuan utamanya mengabadikan peristiwa dahsyat tersebut di dalam sejarah. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ. Perhatikan kedalaman diksi bahasanya. فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا, maka kami jadikan hukuman itu sebagai peringatan keras. Kata nakal berarti mengikat, mengekang. Dalam konteks hukum, nakal berarti hukuman berat yang diperlihatkan secara terbuka untuk menimbulkan efek jerah agar orang lain takut melakukan kejahatan serupa. Huruf fa di awal kalimat menunjukkan hubungan akibat langsung, sababiyah. Hukuman kehinaan pada ayat 65 serta merta difungsikan Allah sebagai peringatan publik agar tidak bisa dibantah. Lima baina yadaiha wa ma khalfaha, bagi orang-orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian. Para mufassir seperti At-Tabari dan Ibnu Katsir memberikan dua dimensi penafsiran atas frasa lima baina yadaiha bagi masyarakat negeri-negeri tetangga yang menyaksikan peristiwa itu secara langsung pada masa itu. Hukuman tersebut menjadi penembus atas dosa-dosa yang telah mereka lakukan sebelumnya. Wa ma khalfaha, bagi generasi-generasi setelahnya yang membaca dan mendengar kisah hingga akhir zaman, sekaligus mencegah agar dosa serupa tidak diulangi lagi pada masa depan. Wa mau'izatan lil muttaqin, kata mau'izah yaitu nasihat yang menyentuh hati, memadukan antara peringatan, ketakutan, takhwif dan ajakan kebaikan untuk membimbing jiwa. Mengapa khusus lil muttaqin, untuk orang bertakwa? Peristiwa ini disaksikan oleh banyak orang, tapi Allah secara spesifik menyebut mau'izah itu hanya berpengaruh bagi orang-orang yang bertakwa. Orang fasik hanya melihatnya sebagai cerita sejarah biasa. Namun orang yang bertakwa menjadikannya sebagai kompas etika untuk takut memanipulasi hukum Tuhan. Sahabat, ayat ini mengingatkan kita bahwa sejarah kelam masa lalu tentang turunnya azab. Sejarah tersebut diabadikan dalam Al-Quran bukan sebagai bentuk dendam ilahi, bukan juga sekedar dibaca, melainkan sebagai instrumen edukasi moral pedagogi, dan untuk menjaga hati orang-orang yang beriman agar tidak pernah mencoba bermain-main dengan aturan Tuhan, dan juga agar peradaban manusia tidak runtuh akibat keserakahan dan rekayasa hukum yang dibuat manusia.